Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Mendorong warga jadi pemilih cerdas, KPU Kota Bogor gelar Kira Pemilu 2024. Bongkar praktik aborsi di Kota Bandung, 2 orang dokter gadungan aborsi lebih dari 100 orang. Mendatangi kantor DPRD Kabupaten Bandung Barat, ratusan buruh tuntut kenaikan upah minimum tahun depan. Sebuah sekolah kejuruan di Kota Tasikmalaya disantroni maling Senin dini hari. Uang ratusan juta dalam lemari besi berhasil digondol pelaku. Berangkas uang milik SMK Negeri 2 Kota Tasikmalaya yang berada di dalam ruangan bendahara sekolah dicongkel maling dan uang yang disimpan di dalamnya raib Senin dini hari. Pembobolan berangkas sekolah ini pertama kali ditemukan oleh petugas penjaga sekolah yang biasa membersihkan sekolah di pagi hari. Uang dalam berangkas ini adalah uang operasional sekolah, sumbangan untuk pembangunan masjid sekolah, dan tabungan para guru. Kita ketahui pada pukul 5.30 tadi pagi ya Pak? Oleh yang menyampaikan kepada kami penjaga sekolah yang biasa melakukan pembersihan. Yang pasti ada uang BLUD kita di dalamnya, uang hasil BLUD kita, ada uang donasi untuk meneruskan masjid, dan ada uang simpenan guru. Petugas Polsek Tawang didampingi Polres Tasikmalaya Kota yang melakukan olah TKP menduga para pencuri masuk lewat jendela ruang aula yang tak dikunci. Setelah berhasil masuk ke dalam lingkungan sekolah, pencuri mencongkel pintu ruang bendahara. Berangkas di dalam ruang bendahara kemudian dicongkel hingga terbuka dan pelaku mengambil uang tunai senilai 320 juta rupiah sebelum kabur. Pelaku masuk ke ruangan bendahara dengan cara memanjat masuk ke aula, masuk jendela, kemudian masuk ke ruangan bendahara dengan cara mencongkel. Pelaku diduga mencongkel berangkas tersebut, Pak. Menurut keterangan dari kepala sekolah, kerugian kurang lebih 320 juta. Dari olah TKP, polisi menemukan sejumlah jejak sepatu yang diduga milik pencuri. Polisi menduga pencuri sudah biasa membobol berangkas karena mampu dengan mudah membuka paksa pintu berangkas. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Seorang siswa SMK Negeri di Karawang harus terbaring di Rumah Sakit Umum Daerah Karawang usai menjadi korban pembacokan oleh sekawanan orang tak dikenal. Nasib malang menimpa seorang siswa SMK Negeri di Karawang. Ia harus menjalani perawatan intensif akibat diserang oleh sekelompok orang tak dikenal. Penganiayaan terjadi saat korban sedang bermain dengan temannya di kawasan Rengas Dengklok, Karawang, Senin malam. Saat itu, 3 orang yang tak dikenal berboncengan menggunakan sepeda motor, tiba-tiba melaju menuju korban dan langsung melukai dengan senjata tajam. Korban sempat mengejar pelaku namun langsung jatuh tersungkur. Teman korban yang menyaksikan kejadian ini langsung melaporkannya pada orang tua korban. Setelah sempat dibawa ke klinik, korban akhirnya dirujuk ke RSUD Karawang karena kondisinya kritis. Akibat luka di bagian pinggang hingga paru-paru, korban harus mendapatkan 20 jahitan. Turun langsung nyerang, langsung kabur lagi. Sempat dikejar sama dia juga, sama anak saya. Cuman kan kesakitan jatuh. Ya. Berapa lukanya? Luka satu, cuman agak panjang. Panjang, dalam juga ya Pak? Dalam juga, kena paru-paru. Kini Polsek Rengas Dengklok tengah menyelidiki kasus ini dan mengejar pelaku yang diduga kenal dekat dengan korban. Syamsul Nursyah melaporkan dari Karawang. Polres Kota Bandung membongkar praktik aborsi yang dilakukan 2 orang dokter gadungan. Tak tanggung-tanggung, praktik yang sudah berlangsung selama 2 tahun ini memakan 100 korban.
Polresta Bandung menyita ribuan butir obat terlarang yang digunakan untuk menjalankan praktik aborsi ilegal dari tangan tersangka SM dan RI. Berbeda dengan praktik aborsi ilegal pada umumnya, kedua tersangka yang mengaku-ngaku sebagai dokter ini membuka praktik aborsi secara daring melalui media sosial. Tersangka menawarkan jasa konsultasi aborsi di sebuah grup Facebook. Para korban yang tertarik hendak melakukan aborsi, kemudian melanjutkan komunikasi dengan tersangka melalui pesan pribadi WhatsApp. Tersangka yang memadu aborsi kemudian menjual obat tanpa resep seharga 1,5 hingga 2 juta rupiah kepada korban. Obat yang dijual tersangka adalah obat keras yang mengakibatkan efek berbahaya hingga kematian apabila dikonsumsi tanpa resep dokter. Itu bertransaksikanlah obat terlarang ini, obat keras ini. Di mana obat ini berdasarkan keterangan dari Dr. Rois bahwa obat ini hanya untuk penyakit emah akut atau untuk mengeluarkan seandainya ada jaringan yang tertinggal pasca melahirkan. Bahayanya adalah ketika mengkonsumsi obat ini, namun ternyata janinnya tidak keluar, maka bayinya itu cacat, bisa cacat. Praktik haram yang sudah berjalan sejak 2021 ini menguntungkan para tersangka hingga ratusan juta rupiah dengan total korban 100 orang yang sebagian besar berasal dari luar kota seperti Jakarta, Bogor hingga Surabaya. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 435 KUHP dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Seorang perampok agen transaksi uang di Lagbok, Kabupaten Ciamis ditangkap warga. Pelaku yang beraksi dengan golok mengancam dan melukai korban karena melawan. Warga Majenang, Kabupaten Cilacap menangkap basah seorang perampok di toko agen transaksi uang di kawasan Lagbok. Warga juga mengambil golok yang dipakai pelaku untuk mengancam penjaga toko. Awalnya pelaku hendak mengecek saldo tabungan, namun ternyata pelaku mengeluarkan golok dan mengancam korban. Saat hendak kabur, korban berteriak buat warga datang dan menangkap pelaku. Sebelum jadi bulan-bulanan warga, pelaku akhirnya dibawa ke Polsek Labok dengan senjata tajam dan sepeda motornya. Pelaku mengeluarkan golok yang sudah disiapkan oleh pelaku ya untuk mengancam korban di bagian leher sambil bertanya, "Mana uangnya?" Dan korban menunjukkan uang tetapi salah mengambilnya. Dan pelaku keluar dan diamankan oleh warga dan datang anggota Polsek langsung diamankan di Polsek untuk pengusutan lebih lanjut. Polsek mengadakan penyidikan kasus tersebut. Berarti ini akan diproses di sini ya? Akan diproses lebih lanjut. Pelaku adalah warga Desa Benar, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Ia kerap beraksi di wilayah Cilacap mulai dari Cimanggu, Majenang hingga Karangpucung. Akibat perbuatan pelaku, korban sempat terluka di bagian tangan karena melawan saat pelaku menguras uang yang tersimpan di laci. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Ciamis. Uang desa Balekembang sebesar 25 juta rupiah nyaris dirampok saat berada di ruas Jalan Sukabumi Bogor, Kabupaten Sukabumi. Modus para pelaku dengan menggemboskan ban mobil yang dibawa petugas desa. Kehebohan warga di dekat palang pintu kereta ini karena adanya perampokan uang milik kantor desa Balekembang, Kabupaten Sukabumi. Peristiwa ini terjadi tepat di Jalan Raya Sukabumi Bogor, Segok, Desa Batu Nunggal, Cibadak. Saat itu mobil yang dikendarai petugas desa tiba-tiba gembos. Saat hendak memperbaiki ban, sekelompok orang dengan motor dan mobil mendekati mobil yang sedang diperbaiki. Mereka langsung mengambil tas yang berisi uang 25 juta. Namun perampokan itu gagal karena petugas desa menendang motor dan pengendaranya jatuh. Uang yang diambil adalah uang milik desa yang akan dipakai untuk pembangunan. Mengambil uang ke Bank BJB untuk uang pembangunan yang ada di desa Balekambang. Setelah beres dari bank, dia pulang. Nah, di tengah perjalanan bannya gembos, kempes di sekitaran Segok gitu. Nah, jadi mobil ke pinggir. Nah, selama sedang memperbaiki bannya kempes di tambal ban, nah, itu ada pencurian.
Itu menggunakan apa Pak pelakunya Pak? Yang 2 pakai motor, yang 2 orang lagi pakai mobil. Itu Banyak kan Pak ya? Sekitar 4 orang. sempat dibawa ke atas uang itu? Dibawa, tas sempat dibawa oleh yang pakai motor. Tapi motor ditendang oleh sekdes saya dan bendahara, jadi dikejar. Sementara itu pelaku yang mengendarai motor diamuk massa. Pelaku terluka di bagian kepala. Di hadapan petugas, pelaku hanya menjalankan perintah dari 3 rekannya untuk mengikuti mobil dan mengambil tas, tanpa tahu isi dari tas tersebut. Polsek Sukabumi kini fokus mengejar 3 rekannya yang kabur dengan mobil. Jalan dari bawa tas itu, kita ikutin. Berapa orang ikutinnya? Ya kita di mobil. 4 orang? Iya. Ada yang di motor juga nggak? Ya yang satu yang di motor. Yang di motor 1 orang, lu bertiga di mobil kan? Iya. Terus tiba-tiba tahu gembos itu gimana gembosinnya? Itu Udah digembosin duluan tuh gimana? teman itu Pak. Teman. Ya tahu bawa uang kan? Uang saya nggak tahu Pak. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. 3 orang pencuri menggondol 4 unit sepeda dari sebuah kompleks perumahan di Bandung Barat. Para pelaku mengangkat sepeda curiannya keluar melalui tembok pembatas perumahan dengan kampung. Dengan mudahnya, 3 orang lelaki ini mengangkat 4 sepeda yang mereka curi dari kompleks perumahan Nevada Town pada Larang, Bandung Barat, melewati tembok pembatas perumahan dengan perkampungan di belakangnya. Ketiga pencuri masuk dari tembok yang sama dengan memotong kawat berdurinya. Pencurian sepeda tanggal 5 November dini hari itu baru diketahui pemilik rumah pagi harinya. Pagi-pagi mau beres-beres di depan, pas dilihat sepeda udah ada aja di situ. Kayak gitu. Ibu ngedenger nggak atau apa gitu? Nggak kedengeran apa-apa sih. Lah posisi ibu kamar di sebelah padahal ya? Di sini di depan iya. Lagi tidur sama anak-anak padahal baru 4 ya. Soalnya kan lagi nggak ada. Lagi bareng-bareng di situ padahal nggak tahu. Ini sepeda untuk aktivitas sehari-hari tahu? Iya, buat anak main sih sekolah. Akibat pencurian 4 unit sepeda tersebut, kerugian diperkirakan hampir mencapai 15 juta rupiah. Meski perumahan ini hanya memiliki 1 pintu keluar masuk dan memiliki petugas keamanan sendiri, para pencuri dapat dengan leluasa mengambil 1 persatu sepeda dari rumah warga. Mudah-mudahan ada di awal yang bisa ditemukan yang saat ini sudah KLP-nya, jadi kita masih memanggil saksi-saksi. Mudah-mudahan dari saksi yang ada petunjuk awal bisa kita terus lebih lanjut. Dari olah TKP diduga para pencuri telah mengamati sasarannya lebih dulu, sehingga memilih masuk melalui tembok pembatas yang berada di sudut perumahan. Polisi kini tengah memburu pelaku dengan penyelidikan rekaman kamera CCTV dan keterangan saksi. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat.